Buatlah aku sekarang kecelakaan yang sangat parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Heni Ariati, di channel Motivasi. Kali ini kita akan membahas tentang keyakinan atau kepercayaan. Ada seorang sahabat yang pernah bertanya, bagaimana cara menyikapi seseorang yang ateis, yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Saya bingung menerangkan karena saya berpikir dia lebih smart daripada saya. Nah, itu pertanyaannya. Orang yang ateis, apakah dia punya keyakinan? Punya. Tidak ada orang tidak berkeyakinan. Jadi, semua orang itu pasti mempunyai suatu keyakinan yang dipercayainya. Jadi, orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan juga punya keyakinan. Keyakinan bahwa Tuhan itu tidak ada. Jika dibandingkan, untuk saya dan Anda yang menganut suatu agama tertentu, dibandingkan dengan orang yang ateis, berarti kita beda keyakinan. Sama seperti ketika seorang pria mengatakan, saya dan kekasih beda keyakinan. Beda keyakinan gimana? Saya yakin saya tampan, sedangkan dia tidak. Jadi kan beda keyakinan. Ketika ada orang yang ateis, tersenyum saja lalu katakan, tidak percaya adanya Tuhan is a temporary belief. Itu adalah keyakinan atau kepercayaan sementara. How temporary? Sementara bagaimana? Tunggu sampai dia sakit keras. Sakitnya tidak bisa hilang karena obat dan dia sendirian. Hanya seorang diri. Sehingga dia tidak gengsi untuk berdoa. Coba, apa yang dilakukan oleh seseorang yang tidak percaya adanya Tuhan saat dia sangat sakit? Berdoa. Terus dia bilang apa? Ya, tapi kan itu siapa tahu ada. It's okay. Waktu Anda mengatakan Tuhan siapa tahu ada, Anda sudah mulai beriman. Karena keraguan tentang adanya Tuhan adalah awal dari iman. Jadi, sebetulnya orang yang tidak percaya Tuhan biasanya lebih mudah dibuat beriman karena dia sangat cerdas. Orang yang beriman ini loh yang masih ngakali sahabatnya, masih menipu, masih korupsi, padahal mengaku beriman. Para koruptor itu, mereka sebelum ditangkap pakaiannya biasa, tetapi setelah ketahuan korupsi dan ditangkap, kemudian di pengadilan, mereka memakai topi kopiah dan baju koko untuk menunjukkan kepada hakim bahwa mereka orang baik. Nah, kalau ada yang protes, loh, saya nggak bisa mbak, cuma tersenyum menghadapi orang ateis. Kan saya juga menginginkan kebaikan bagi mereka. Nah, untuk Anda yang tetap bersikeras untuk mengingatkan atau menasihati orang yang ateis, ada 3 cara. Pertama, minta dia mengatakan, Tuhanku, jika engkau ada, buatlah aku sekarang kecelakaan yang sangat parah. Coba, berani nggak dia? Kalau dia nggak berani, berarti dia sudah mulai beriman karena dia takut mengalami kecelakaan. Yang kedua, ada salah satu fenomena alam
yang bisa dia rasakan setiap saat tetapi tidak kelihatan, yaitu rasa sakit. Jadi, supaya dia yakin bahwa Tuhan itu ada adalah dengan melihat satu fenomena alam, yaitu rasa sakit. Sakit itu adalah salah satu contoh fakta yang tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan. Selain rasa sakit, misalnya rasa rindu, rasa sedih, kemudian bahagia, rasa kangen, dan lain sebagainya. Jadi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita lihat dengan panca indera tetapi bisa dirasakan keberadaannya. Cara yang ketiga, kalau dia bertanya, kenapa Tuhan tidak bisa dilihat? Karena Tuhan itu maha besar. Jadi Tuhan itu sangat amat besar sekali. Meskipun dalam bahasa Indonesia tadi salah karena ada sangat amat sekali. Jadi yang paling benar adalah maha besar. Jadi karena Tuhan itu maha besar, dia terlalu besar untuk bisa dilihat dengan mata kita yang kecil. Jadi kita tidak akan bisa melihat Tuhan. Kita hanya bisa melihat perilaku Tuhan melalui banyak hal. Misalnya tumbuhnya tanaman, tumbuhnya anak-anak kita, bergeraknya angin, dan lain sebagainya. Misalnya kita melihat ke suatu benda yang sangat besar, yaitu matahari. Misalnya ini adalah matahari. Matahari itu tidak benar-benar bulat seperti mainan ini. Jadi kalau matahari tidak benar-benar bulat, tetapi hanya hampir bulat, nyaris bulat. Jadi kalau misalnya matahari ini kita belah, radius rata-rata atau jari-jari rata-rata matahari saja sangat jauh, yaitu 696.340 km. Jari-jari itu adalah titik yang menghubungkan pusat bola, jadi yang di tengah ini, dengan satu titik pada permukaan bola 3 dimensi. Jadi panjang dari sini ke sini adalah 696.340 km. Kan sangat jauh sekali, sangat besar sekali. Kalau kita melihat ke matahari, 1 menit saja mata kita bisa rusak. Jadi bagaimana mungkin kita bisa melihat Tuhan yang maha besar, yang lebih besar dibandingkan matahari? So, tidak percaya Tuhan, tunggu. Dia akan sampai pada satu keadaan di mana dia harus meyakini adanya Tuhan. Terima kasih, semoga bermanfaat di dunia dan akhirat. Semoga Anda diberikan umur yang panjang dan penuh berkah, diberikan rezeki yang lancar dan melimpah, dan semoga kita bisa bersahabat dari sini sampai ke surga. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. How temporary? Bagaimana sementaranya? Sementara bagaimana? Kulawe astaga.